Presiden Joko Widodo terima delegasi US ASEAN Business Council di Istana Bogor. Polsek Manggala melakukan evakuasi dramatis ayah sandra bayi di Sulawesi Selatan. Bus yang membawa rombongan wanita kaum ibu gereja di Bitung mengalami kecelakaan di Sonder, Minahasa. 3 orang meninggal dan belasan penumpang luka-luka. Selamat petang pemirsa, saya Lydia Rotinsulu kembali menemani Anda dalam Presisi Petang edisi Jumat 26 Mei 2023. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Presisi Petang selengkapnya. Pemirsa, diduga karena hilang kendali, bus yang mengangkut rombongan wanita kaum ibu asal Bitung mengalami kecelakaan di Jalan Raya Sonder, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara pada Jumat pagi. 3 penumpang meninggal dunia akibat kecelakaan ini. 2 diantaranya adalah pasangan suami istri. Perbatasan Sonder. Inilah kondisi bus yang mengangkut rombongan wanita kaum ibu asal Bitung yang terbalik saat melintas di antara Jalan Raya Desa Leilem dan Desa Kolongan Atas, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara pada Jumat pagi. 3 orang dilaporkan meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas ini. 2 diantaranya merupakan pasangan suami istri, yaitu Cornelis Sambelorang dan Wilhelmina Masangki. Sementara 1 orang korban lainnya bernama Ade Lorameng. Ketiga jenazah saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Siloam Sonder. Selain 3 korban meninggal, belasan penumpang lainnya juga mengalami luka-luka. Bus naas yang diketahui milik Dinas Sosial Kota Bitung ini diketahui akan mengarah menuju Tombatu, Minahasa Tenggara dengan membawa 20 orang rombongan wanita kaum ibu dari Jemaat Kanaan Winenet wilayah Bitung untuk menghadiri ibadah agung Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu Gemim di Tombatu Timur, Minahasa Tenggara. Tim Humas Polres Tomohon melaporkan untuk Polri TV. Ada korban 1 itu tadi ini sih. Dan untuk mengetahui seperti apa kronologis kejadian kecelakaan bus di Sonder, Minahasa, Sulawesi Utara, kita sudah terhubung dengan Kasat Lantas Polres Tomohon, Ibtu Niki Polandos. Selamat sore, Pak Niki. Ya, baik. Selamat sore, Ibu Lydia. Ya, terkait kecelakaan yang terjadi di Sonder, Minahasa, kronologisnya seperti apa? Baik, dapat kami jelaskan secara singkat untuk kronologis kecelakaan tadi. Berawal dari kendaraan bus DB 7027C bergerak dari Bitung dan akan menuju ke wilayah Kabupaten Mitra. Kemudian pada saat melintas di jalan raya antara Desa Leilem dan Desa Kolongan Atas, Kecamatan Sonder, tepatnya di Jalan Karis, kendaraan bus tersebut kehilangan kendali sehingga sempat terjatuh ke badan jalan untuk roda depan kiri dan terseret sekitar 43 meter sesuai dengan hasil olah TKP pada saat bannya masuk ke ke tepi jalan. Nah, pada saat itu pengemudi berusaha akan mengembalikan posisi mobil bus tersebut kembali ke jalan utama. Namun ketika roda depannya masuk ke aspal kembali, kendaraan tersebut, bus tersebut
semakin oleng dan pengemudi tidak dapat lagi mengendalikan kendaraan bus tersebut, dan pada saat itu pula langsung Terbalik ya? terbalik. Iya, Terbalik, tapi dia terbalik miring. iya. Baik. Nah, pada saat terbalik itu sempat tergelincir sekitar 14 meter, dan dari arah berlawanan tiba-tiba ada juga kendaraan Avanza yang datang sehingga terjadi benturan. Baik. Tapi intinya kendaraan bus tersebut sudah dalam posisi terbalik miring dan menyentuh kendaraan Avanza yang datang dari arah berlawanan. Ya, berarti berawal dari kecelakaan tunggal ya, setelah terbalik baru menghantam mobil yang lain. Betul, betul. Baik. Jadi berawal dari kecelakaan tunggal dulu. Ya, karena kehilangan kendali. Baik, Pak Niki. Kemudian total berapa penumpang yang ada di dalam bus tersebut? Jadi dari hasil informasi kami yang kami temukan di rumah sakit, ada 26 orang. 26, ya. Kemudian yang kami dapati dari keterangan rumah sakit yang meninggal dunia 3 sampai saat ini ya. Ya. Kemudian luka berat ada 2 orang, sempat dirujuk ke rumah sakit Bethesda dan Sentra Medika. Ya. Kemudian luka ringan ada 6 orang. 6 orang. Ya, ini murni karena kehilangan kendali. Apa tidak ada indikasi bahwa ini kelebihan muatan seperti itu, Ibtu Niki? Baik, kalau kami lihat daripada muatan tidak ada, karena masih untuk muatan 26 orang masih cukup untuk kendaraan bus tersebut. Namun ini setelah kami analisa di TKP dan hasil interogasi daripada sopir sendiri bahwa ini memang kelalaian daripada pengendara tersebut. Baik. Tersebut. Nah, kejadian ini tepatnya terjadi di pagi hari atau siang hari tadi, Pak? Jadi tepat kejadian ini sekitar jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Baik. Ya. Nah, kemudian apakah jenazah 3 korban meninggal yang kami baca sebelumnya dibawa ke rumah sakit Siloam Sonder, apakah masih berada di rumah sakit atau sudah dibawa ke Bitung, dikembalikan kepada keluarga? Barusan tadi kami kembali menghubungi Bapak Kanit Laka. Untuk saat ini yang meninggal dunia masih ada di rumah sakit, karena kami akan membuat administrasi untuk penolakan otopsi. Oh, baik. Nah, untuk pengemudinya sendiri tidak ada indikasi kelalaian misalnya mengantuk ataupun mengkonsumsi minuman keras seperti itu misalnya? Yang dari hasil interogasi dan pengamatan kami tidak ada kelalaian itu. Ya, murni karena memang terjadi kecelakaan saat perjalanan seperti itu ya Pak Niki ya? Iya. Baik, baik. Terima kasih Ibtu Niki Polandos atas informasi yang diberikan kepada kami di Presisi Petang. Terima kasih, selamat sore. Salam presisi. Salam presisi. Ditampilkan kameranya atau jangan? Baik, pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi Petang segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021.
Perangkat ITLIS secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air.
Dan pemirsa, seperti apa pantauan lalu lintas pada hari ini? Kita segera bergabung dengan Brigadir Rian yang saat ini berada di Kalimalang, Jakarta Timur. Brigadir Rian, silahkan dengan laporannya. Ya, baik, terima kasih Lydia dan selamat sore pemirsa. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan berikan informasi seputar lalu lintas terkini, di mana saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan Penas, Kalimalang, Jakarta Timur. Di mana pada sore hari ini di jam pulang perkantoran lalu lintas di kawasan ini nampak masih dalam keadaan normal. Kita bisa melihat langsung bahwa kendaraan dari arah Rawamangun atau dari arah Tanjung Priuk yang akan menuju ke arah Cawang maupun ke arah Celitan pada sore hari ini dalam keadaan cukup ramai, cenderung lancar. Namun kita bisa melihat bahwa ketersendatan di kawasan ini hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju kembali normal. Begitu juga kendaraan dari arah Rawamangun yang akan berbelok menuju ke arah Bekasi ataupun Kalimalang juga nampak dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara harap berhati-hati dikarenakan banyaknya kendaraan yang berbelok atau berputar balik arah di kawasan ini, ditambah banyaknya angkutan umum yang berhenti di bahu jalan yang kerap menyebabkan antrian di sekitar kawasan ini. Sementara kita menuju ke arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Cililitan atau dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Tanjung Priuk ataupun yang akan menuju ke arah Cempaka Putih pada sore hari ini juga nampak dalam keadaan relatif lancar. Namun harap berhati-hati dikarenakan adanya antrian kendaraan yang akan menuju ke arah Bekasi dari arah Cawang yang sedikit menyita sebagian jalan yang menyebabkan kendaraan tersendat. Dan bagi Anda untuk tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas demi kelancaran bersama. Dan memang volume kendaraan di kawasan Kalimalang akan terus meningkat sampai selesainya dengan jam pulang perkantoran. Untuk itu kami mengimbau untuk selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan hindari penggunaan ponsel dikarenakan dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1500669, bisa juga melalui SMS di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk manusia, dan salam presisi. Kita kembali dengan rekan Lydia di studio. Terima kasih Brigadir Rian atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan delegasi dari US ASEAN Business Council di Istana Kepresidenan Bogor. Dalam pertemuan ini dibahas berbagai kerjasama di bidang investasi dan hubungan perdagangan antara Amerika Serikat dan Indonesia. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan delegasi dari US ASEAN Business Council di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat pada Kamis 25 Mei 2023. Pertemuan membahas berbagai kerjasama di bidang investasi dan hubungan perdagangan antara Amerika Serikat dan Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pada pertemuan ini, dari US ASEAN Business Council menyampaikan pertama, selamat atas keberhasilan Indonesia memimpin G20 dan sekarang juga memimpin ASEAN, dan juga mereka menyampaikan dan mendukung prioritas kebijakan-kebijakan dari pemerintahan Presiden Jokowi. Pertama, mengenai bagaimana Indonesia meningkatkan ekosistem dari industri electric vehicle atau mobil listrik yang memang Indonesia memiliki sumber daya mineral yang sangat besar. Yang kedua, bagaimana Indonesia bisa juga mendapatkan fasilitas untuk masuk di dalam pasar electric vehicle di Amerika Serikat, dan bagaimana kita bisa meningkatkan peranan dan juga kemampuan untuk menarik investasi. Bapak Presiden menyampaikan bahwa Indonesia akan terus melakukan transformasi ekonomi baik di bidang hilirisasi dan memperkuat ekosistem industri listrik, electric vehicle, dan juga dari sisi sustainable energy, termasuk energy transition, dan juga untuk terus mendukung pembangunan IKN. Presiden Jokowi juga menekankan bahwa Indonesia sebagai negara di dalam pusat pergolakan geopolitik.
Perlu untuk melakukan kolaborasi dan kerjasama global dengan semua pihak. Mengangkat tema Ikhlas Bakti Bina Bangsa Berbudi Bawa Laksana, kegiatan Karang Pamitran Daerah Sumatera Utara dilaksanakan sejak tanggal 24 hingga tanggal 28 Mei 2023 di Markas TNI Angkatan Darat Yonif 122 Tombak Sakti. Kegiatan ini diharapkan bisa bermanfaat dan menjadi teladan bagi anggota pramuka. Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung bersama Bupati Simalungun yang diwakili Wakil Bupati Zoni Waldi selaku Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Simalungun menghadiri kegiatan Karang Pamitran Daerah Sumatera Utara di Markas TNI Angkatan Darat Yonif 122 Tombak Sakti. Kegiatan Karang Pamitran Daerah Sumatera Utara ini mengangkat tema Ikhlas Bakti Bina Bangsa Berbudi Bawa Laksana. Kegiatan diawali dengan upacara nasional dengan pembina upacara Ketua Majelis Pembimbing Daerah yang diwakili Sekretaris Harian Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Kuardasu, Baharudin Siagian. Usai upacara, Wakil Bupati Zoni menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada Kuardasu yang memberikan kepercayaan kepada Kabupaten Simalungun sebagai tuan rumah pelaksanaan Karang Pamitran Gerakan Pramuka Daerah Sumatera Utara. Zoni berharap Kabupaten Simalungun bisa menjadi tuan rumah yang baik dan bisa menyaring keberhasilan dari Kuarcap yang lain. Sementara itu, Sekretaris Harian Mabida Gerakan Pramuka Sumatera Utara, Baharudin Siagian menginginkan kegiatan Karang Pamitran bermanfaat dan bisa memberikan contoh kepada anggota pramuka. Lebih lanjut, Baharudin mengatakan pramuka merupakan tempat bagi anggota untuk memiliki kecakapan, keterampilan, tidak hanya dalam konteks baris berbaris, tapi juga dalam keterampilan lain yang bermanfaat bagi pribadi dan masyarakat. Tim Humas Polres Simalungun Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima.
Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol Print Laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @PolriTVRadio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Seorang ayah tega menyandra bayinya sendiri di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi ini dilakukan karena diduga sang ayah mengalami depresi akibat masalah ekonomi. Seorang ayah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menyandra bayi perempuan berusia 2 bulan yang merupakan anak kandungnya sendiri. Peristiwa itu terjadi di bilangan Jalan Barugaraya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam evakuasi tersebut, polisi juga sempat membuka sejumlah jendela yang terletak di lantai 2 rumah untuk masuk. Beberapa personil juga terpaksa memanjat atap untuk bisa masuk melalui pintu lantai 2. Setelah berhasil masuk rumah, polisi segera mengevakuasi bayi tersebut. Sang ayah bayi sempat melawan petugas dengan senjata, hingga akhirnya petugas melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan pelaku. Saat ini sang bayi dalam keadaan sehat dan telah dipertemukan dengan ibunya. Sementara sang ayah masih dirawat di rumah sakit diduga mengalami depresi. Dari Humas Polda Makassar melaporkan untuk Polri TV. Untuk mengetahui aksi penyanderaan yang dilakukan seorang ayah terhadap bayinya di Sulawesi Selatan, saat ini kita sudah terhubung dengan Kapolsek Manggala, Kompol Syamsuardi di Sulawesi Selatan. Selamat sore, Pak Syamsuardi. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Syamsuardi, seperti apa awal mula kejadian ayah menyandra bayinya ini? Jadi pada pukul 15.00 ada laporan warga bahwa di Jalan Barugaraya Antang ada seorang ayah yang menyandra anaknya bersama istrinya di dalam ruko. Ruko itu ada kunci sehingga tidak bisa keluar. Olehnya itu, saya selaku Kapolsek langsung memimpin rekan-rekan dari Polsek untuk menuju ke TKP melakukan tindakan. Jadi pihak Polsek Manggala langsung menuju lokasi kejadian seperti itu ya Pak ya. Terus apa yang dilakukan pertama kali saat pihak Polsek Manggala tiba di lokasi? Setelah kami tiba di lokasi, kami bujuk agar pintunya dibuka. Kami nego
namun nego kami rupanya tidak diindahkan oleh pelaku, sehingga beberapa rekan kami dari Polsek melakukan tindakan dengan memanjat tembok untuk naik lantai 2 dengan merusak jendela. Lewat jendela masuklah ke dalam rumah tersebut. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sejak dia menyandra bayinya sampai bayi itu bisa dievakuasi oleh pihak kepolisian? Lebih kurang 1 jam. Kami sebagian anggota membujuk agar tidak melakukan kekerasan, buka pintu. Sebagian lagi rekan-rekan yang lain naik di lantai 2 dan kemudian turun untuk melakukan tindakan. Karena melihat kondisi si bayi ini yang baru umur 2 bulan, 4 bulan, sedangkan ayahnya sementara pegang parang dengan balok mengancam akan membunuh bayinya, maka polisi mengambil tindakan. Sebagian anggota membujuk korban untuk naik dan mengalihkan perhatiannya. Setelah dianggap sudah aman, maka anggota kami langsung merebut anaknya dan sementara pelaku ini dilumpuhkan. Nah, itu kan terlihat di tayangan berita yang kami tayangkan sebelumnya, pihak kepolisian bahkan harus seperti apa itu ya, menggergaji teralis besi seperti itu untuk masuk ya? Betul. Jadi karena pintu tidak mau dibuka, sementara kita mau kasih keluar anaknya, istrinya dengan yang lain, sehingga ambil inisiatif untuk menggergaji pintu itu. Sehingga setelah gergaji terbuka, sudah terbuka, suami pelaku itu langsung kami bawa keluar dan kami amankan di Polsek bersama orang-orang yang ada di dalam ruko tersebut. Total ada berapa banyak orang selain bayi dan ayahnya di saat penyanderaan itu terjadi? Jadi di dalam itu ada istrinya, ada anaknya 2, 3 bersama bayi itu. Sementara menangis untuk jangan dilakukan kekerasan. Namun pelaku ini teriak-teriak untuk mengancam akan membunuh anaknya apabila anaknya mau diambil. Ya, kan diduga karena depresi karena faktor ekonomi. Tapi di saat negosiasi itu apa yang menjadi permintaan pelaku sampai cukup lama proses negosiasi dan proses evakuasi terhadap bayi? Waktu kami nego, permintaan pelaku agar tidak ada orang, tidak ada, karena pada waktu itu masyarakat membludak untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi, sehingga kami berusaha untuk mengusir warga jangan ada di situ. Tapi walaupun begitu, rupanya ini cuma alasan saja korban pelaku. Walaupun masyarakat sudah tidak ada, tetap juga tidak mau menyerahkan pintu, iya. Nah, kemudian seperti apa kondisi psikologis dari pelaku? Setelah tiba di Polsek, saya lihat kondisi psikologis pelaku itu ada mengalami stres berat dan bahkan dia lupa apa yang sudah terjadi terhadap dirinya. Ya. Nah, kemudian bagaimana kondisi bayi saat ini? Untuk kondisi bayi saat ini dalam keadaan sehat, sudah bersama ibunya. Nah, Pak Syamsuardi, terakhir imbauan apa yang bisa Anda bagikan kepada masyarakat agar selalu peka dan juga waspada dengan kejadian-kejadian seperti ini? Karena pihak kepolisian juga menerima laporan penyanderaan ini dari masyarakat. Jadi saya selalu menghimbau warga untuk memberikan informasi apabila ada hal-hal yang dianggap dapat mengganggu Kamtibmas. Jadi dimanapun saya berada, saya selalu menghimbau warga untuk menjadi polisi untuk dirinya sendiri, polisi untuk keluarganya, dan polisi untuk lingkungannya. Dengan harapan semua itu bisa kita laksanakan bersinergitas sehingga Kamtibmas di wilayah dapat terjamin. Demikian. Baik. Terima kasih Kompol Syamsuardi, Kapolsek Manggala, atas informasi yang Anda berikan pada kami di Presisi Petang. Salam presisi. Salam presisi. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air.
Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air.
Informasi terhangat dari tanah air. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Tony Harmanto didampingi pejabat utama Polda Jawa Timur menyapa warga Dusun Kali Tengah, Desa Karangjati, Kecamatan Pasuruan dari rumah ke rumah lewat program Jumat Curhat dan Jumat Berkah. Pada kegiatan Jumat Curhat yang dilaksanakan pada hari ini berbeda dengan Jumat Curhat yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Program Jumat Curhat kali ini, Kapolda Jawa Timur langsung menyapa warga dengan cara door to door. Dengan program Jumat Curhat, pihak kepolisian juga bisa mendengar langsung keluhan dan aspirasi dari masyarakat. Berubah pola saja sebetulnya, yang tadinya biasa kita berkumpul di satu tempat ya. Sekarang kita langsung door to door ya, dengan maksud mungkin bisa mendengar langsung dari mereka yang tinggal di rumah tadi. Jadi terutama dalam pemberian pelayanan ya, kepolisian, TNI pada masyarakat. Lebih enak dan lebih komunikatif barangkali kalau kita hadir door to door. Pejabat utama juga kita bagi supaya juga bisa mendengar keluhan mereka apa ya, terutama dengan aparat. Apakah mereka juga masih takut dengan sosok polisi? Apakah mereka masih juga takut dengan TNI? Nah ini yang kita tidak boleh kita dengar lagi hal seperti tadi, karena ke depan apalagi dengan situasi yang kita harapkan bisa kolaborasi TNI, Polri dan masyarakat ini menjadi satu pilar yang sangat baik untuk terus menjaga keamanan. Salah satu keluhan yang disampaikan warga yaitu terkait balapan motor yang meresahkan dan mengganggu kenyamanan warga. Terkait masalah balapan liar, Kepala Desa Karangjati pun mengapresiasi pihak kepolisian yang rutin melakukan patroli. Tim Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Polres Situbondo, Polda Jawa Timur menggelar kegiatan Jumat Curhat di Dusun Keperan, Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran. Kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Baitur Rahman ini dikemas dalam bentuk dialog antara polisi dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi warga desa. Kegiatan dialog dalam Jumat Curhat ini dihadiri oleh Kapolres Situbondo, AKBP Dwi Sumrahadi Rahmanto, bersama pejabat utama Polres dan Kapolsek Mangaran, pihak pemerintah desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat. Kapolres berharap dengan kegiatan yang dilaksanakan ini mampu menyerap aspirasi, saran maupun keluhan masyarakat terkait Kamtibmas, sehingga dapat dilakukan tindak lanjut atas saran yang disampaikan guna mendukung Kamtibmas yang kondusif. Dalam kegiatan ini juga diserahkan bantuan sosial kepada takmir masjid dan masyarakat yang membutuhkan. Bantuan sosial diserahkan langsung oleh Kapolres dan pejabat utama Polres Situbondo di lokasi kegiatan. Tim Humas Polres Situbondo melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Presisi Petang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Informasi terhangat dari tanah air.
Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. Polda Metro Jaya melimpahkan berkas kasus Mario Dandi dan Shane Lucas ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terkait kasus penganiayaan berat dengan korban David Ozora. Kedua tersangka menjalani tes kesehatan sebelum akhirnya dipindahkan ke Kejaksaan Negeri Selatan. Direktorat Reserse Umum Polda Metro Jaya pada Jumat 26 Mei 2023 menggelar konferensi pers pelimpahan kasus kekerasan dengan dua tersangka yaitu Mario Dandi dan Shane Lucas ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Berkas perkara kedua tersangka dinyatakan telah P21.
Sebelum diserahkan ke Kejari Jakarta Selatan, Mario Dandi dan Shane Lucas diperiksa kesehatannya di Bidokes Narkoba Polda Metro Jaya. Kedua tersangka telah menjalani penahanan di Polda Metro Jaya selama lebih dari 90 hari. Kasus penganiayaan berat ya atas nama tersangka Mario Dandi dan Shane, bahwa terhadap dua tersangka ini sudah dilakukan penahanan ya untuk Mario Dandi selama 94 hari di kepolisian, kemudian Shane 92 hari. Ya, ini berapa kali bolak-balik penyempurnaan berkas, kita kembalian kejaksaan, terakhir pada tanggal 10 yang lalu, ya, 10 Mei yang lalu kita kirim ke kejaksaan dan alhamdulillah ya, 2 hari lalu sudah P21 dan hari ini tahap 2 terhadap dua tersangka ini. Tentunya memakan waktu yang cukup lama dalam hal ini, yaitu dalam rangka kesempurnaan berkas perkara. Ya, terhadap konstruksi pasal kita sempurnakan, jangan sampai ada celah. Ya, tentunya kita harapkan nantinya putusannya bisa memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dan kepastian hukum. Kombes Pol Hengki Haryadi menambahkan terkait kasus kedua Mario Dandi, yaitu kasus pencabulan anak di bawah umur, saat ini statusnya masih dalam tahap pemeriksaan 9 saksi. Dari Jakarta, Rahmadini Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV. Salah satu persyaratan bagi anggota Polri yang akan menikah adalah menjalani proses sidang nikah. Berbagai perlengkapan administrasi disiapkan oleh kedua calon mempelai untuk melihat sejauh mana keseriusan anggota yang akan menikah. Polres Ngawi melaksanakan sidang BP4R atau Badan Pembantu Penasehat Perkawinan, Perceraian dan Rujuk di Ruang Guyup Polres Ngawi. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Ngawi AKBP Dwi Asi Wiatputra. Kegiatan ini diikuti oleh 10 anggota Polres Ngawi bersama calonnya dan kedua orang tua calon mempelai. Anggota yang melaksanakan sidang nikah adalah Aibda Agus Sulanjar, Bribka Budi Hartono, Bribtu Mahfud Effendi, Bribtu M. Nur Fauzi, Bribtu Teguh Santoso, Bribtu Gangsar Asung, Bribda Satrio Dwi Kuntoro, Bribda Jeffrey Hermawan, Bribda Hafid N, dan Bribda Muhammad Ali N. Penandatanganan fakta integritas oleh 10 pasangan calon mempelai ini disaksikan Kapolres dan Kasipropam Polres Ngawi. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Untuk selalu. Satu. Menaati dan melaksanakan. Janji perkawinan. Dengan sungguh-sungguh. Dan bertanggung jawab. Dua. Menjaga dan membina perkawinan. Agar senantiasa bahagia, harmonis, sejahtera dan kekal. Tiga. Tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, serta kejahatan dan penyimpangan seksual. 4. Memberikan penghidupan dan nafkah yang sesuai dengan kebutuhan. 5. Memegang komitmen kesetiaan terhadap pasangan dengan tidak melakukan pengkhianatan. Sanggup melaksanakan fakta integritas dengan sungguh-sungguh. Kapolres Ngawi juga mengingatkan bahwa bila sudah menikah agar masing-masing pasangan tahu hak dan kewajibannya. Sebagai kepala keluarga harus bisa menjaga nama baik. Ketua Bayangkari Cabang Ngawi, Ibu Famela Dwi Asi, ikut memberi pesan kepada para calon istri polisi untuk senantiasa mendukung dan mendoakan suami dalam suka dan duka agar suami dapat menunaikan pekerjaannya dengan baik. Tim Humas Polres Ngawi, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Petang hari ini. Saya Lydia Rotin Sulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat petang, salam presisi.